Pengertian mediasi litigasi dan mediasi non-litigasi. Pengertian mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dapat diterima acceptable artinya para pihak yang bersengketa, mengizinkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa dan membantu para pihak untuk mencapai penyelesaian. Meskipun demikian, stabilitas tidak berarti para pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan pihak ketiga. Mediasi menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003, yaitu suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu oleh mediator. Dari pengertian mediasi, sebagaimana tersebut di atas, mengandung makna, yakni para pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak melalui jalur perundingan dengan dibantu oleh seorang mediator. Dengan adanya kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, diharapkan dapat meminimalisir terbuangnya waktu serta biaya yang akan dikeluarkan oleh mereka dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi litigasi. Setiap perkara perdata dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seseorang atau beberapa orang pihak penggugat terhadap seseorang atau beberapa orang lain pihak tergugat, yang menurut pihak penggugat ada hak-haknya yang telah dilanggar oleh pihak tergugat atau ada kewajiban tergugat kepada penggugat yang tidak dilaksanakan oleh tergugat. Penggugat karena telah berkali-kali meminta haknya kepada tergugat, tidak juga berhasil kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan harapan hakim dapat mengembalikan hak penggugat atau menghukum tergugat memenuhi kewajibannya. Kemudian hakim dibebani kewajiban untuk dapat mendamaikan para pihak melalui jalur mediasi dan boleh jadi para pihak menunjuk mediator yang bukan hakim atau orang lain di luar pengadilan. Beberapa hal yang harus mendapat perhatian penuh dari pimpinan pengadilan antara lain telah memiliki daftar mediator, menyediakan tempat untuk pelaksanaan mediasi. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Pertama, para pihak dapat didampingi oleh penasehat hukum. Kedua, para pihak wajib menghadap kembali kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Ketiga, kesepakatan hasil mediasi ditandatangani oleh para pihak dan dapat dikukuhkan majelis hakim sebagai akta perdamaian. Keempat, mediator dapat melakukan kaukus. Kelima, mediator dengan kesepakatan para pihak dapat mengundang ahli. Keenam, jika mediasi gagal, maka pernyataan dan pengakuan para pihak tidak dapat digunakan sebagai alat bukti persidangan. Ketujuh, mediator tidak dapat dijadikan saksi di pengadilan. Kedelapan, mediasi di pengadilan tidak dipungut biaya, sedangkan di tempat lain biaya dibebankan kepada para pihak. Kesembilan, mediasi oleh hakim tidak dipungut biaya, sedangkan mediator bukan hakim ditanggung oleh para pihak atas kesepakatan. Mediasi non-litigasi. Mediasi non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar peradilan. Pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi tersebut yang biasa disebut mediator. Pihak ketiga tersebut hanya boleh memberikan saran-saran yang bersifat sugestif karena pada dasarnya yang memutuskan untuk mengakhiri sengketa adalah para pihak. Pihak ketiga tersebut juga harus netral sehingga dapat memberikan saran-saran yang objektif dan tidak terkesan memihak salah satu pihak. Mediasi merupakan prosedur wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Bahkan dalam arbitrase sekalipun, di mana hakim atau arbiter wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dan jika mediasi tersebut gagal barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan. Tidak semua orang bisa menjadi mediator profesional karena untuk dapat menjadi mediator dibutuhkan semacam sertifikasi khusus.
Mediasi perkara di luar pengadilan dapat juga dilakukan melalui badan arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang mirip dengan litigasi. Hanya saja litigasi ini bisa dikatakan sebagai litigasi swasta di mana yang memeriksa perkara tersebut bukanlah hakim tetapi seorang arbiter. Untuk dapat menempuh prosesi arbitrase, hal pokok yang harus ada adalah klausula arbitrase di dalam perjanjian yang dibuat sebelum timbul sengketa akibat perjanjian tersebut atau perjanjian arbitrase. Dalam hal sengketa tersebut sudah timbul, namun tidak ada klausula arbitrase dalam perjanjian sebelumnya. Klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase tersebut berisi bahwa para pihak akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sehingga menggugurkan kewajiban pengadilan untuk memeriksa perkara tersebut. Jika perkara tersebut tetap diajukan ke pengadilan, maka pengadilan wajib menolak karena perkara tersebut sudah berada di luar kompetensi pengadilan tersebut akibat adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Beberapa keunggulan arbitrase dibandingkan litigasi antara lain. Pertama, arbitrase relatif lebih terpercaya karena arbiter dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Arbiter dipilih oleh para pihak sendiri dan merupakan jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh pejabat peradilan manapun. Dalam hal para pihak tidak bersepakat dalam menentukan arbiter, maka arbiter akan ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri. Hal ini berbeda dengan litigasi, karena para pihak tidak dapat memilih hakim yang memeriksa perkara. Calon arbiter yang ditunjuk juga boleh menolak penunjukan tersebut. Kedua, arbiter merupakan orang yang ahli di bidangnya sehingga putusan yang dihasilkan akan lebih cermat. Dalam Undang-Undang Nomor ke-30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dinyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi arbiter adalah berpengalaman aktif di bidangnya selama 15 tahun. Hal ini tentunya berbeda dengan hakim yang mungkin saja tidak menguasai bidang yang disengketakan sehingga harus belajar bidang tersebut sebelum memeriksa perkara. Ketiga, kepastian hukum lebih terjamin karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase tidak dapat mengajukan upaya hukum. Namun putusan tersebut dapat dibatalkan jika terjadi hal-hal tertentu seperti dinyatakan palsunya bukti-bukti yang dipakai dalam pemeriksaan setelah putusan tersebut dijatuhkan atau putusan tersebut dibuat dengan itikat tidak baik dari arbiter. Sedangkan kelemahannya antara lain. Pertama, biaya yang relatif mahal karena honorarium arbiter juga harus ditanggung para pihak atau pihak yang kalah. Kedua, putusan arbitrase tidak mempunyai kekuatan eksekutorial sebelum didaftarkan ke pengadilan negeri. Ketiga, ruang lingkup arbitrase yang terbatas hanya pada sengketa bidang komersial perdagangan, ekspor-impor, pasar modal, dan sebagainya.